Ya, kita mulai aja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan Allah. Kita hadir di Zoom ini dalam rangka untuk ujian kompre. Ya, pada saat ini giliran Ibu Sefriani. Oke, Ya, Pak. Bu ya? Ya, Pak. Ya, Ibu ngajarnya di mana, Bu Sefriani? Di SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, Pak. Oh, SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo. Ini dekat dengan kota Tebo nih berarti ya. Jauh, Pak. Ada 1,5 jam, Pak. Oh, kok Kami di jauh? SMP 3 aja biasanya 1, 2, 3 aja kan masih dekat-dekat. kami di Rimbo Bujang ya, Pak. Oh, yang dari Rimbo ya, dari Rimbo. Tapi ya Rimbo Bojan itu bagus itu Rimbo Bojan. Itu kan masuk ramai juga sama dengan Tebonya. Malah mungkin kabarnya lebih ramai dari Tebo ya. Iya, Pak. Alhamdulillah penduduknya padat. Ya, oke. Baik, Bu, kita mulai. Iya, Pak. Saya mau tanya ini, Bu. Eh dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada bagian yang namanya asesmen sekarang Iya, Pak. ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada asesmen. Ada asesmen awal, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Iya. Saya mau tanya, Bu, asesmen awal itu apa, Bu? Asesemen awal yaitu asesemen yang dilakukan di awal pembelajaran, Pak, untuk Ya, mengetahui kemampuan awal, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran atau kebutuhan khusus siswa, ya, oke. sehingga pembelajaran dapat disesuaikan. Ya, sehingga pembelajaran itu dapat disesuaikan. Oke, saya tanya dengan Ibu Sefriani Iya, berkenaan Pak? dengan asesmen awal. Iya. Ibu kan ngajar di SMP. Oke, Pak. Ketika di SMP, Iya. coba Ibu berikan contoh ya asesmen awal yang dilakukan oleh Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran. Oh, asesemen awal ya, Pak ya. Ya, Iya. Ketika proses pembelajaran. Masih ingat nggak, Pak ya, belajar-belajar nih, Pak? ya. Yang Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Dari mana? Oh, asesemen awal. Oke, sebagai satu contoh misalnya, kalau elemen Al-Quran hadis, Iya. apa materi-materinya itu kalau untuk di SMP yang biasa Aku dilakukan? hadis yang di SMP ya, Pak. Ya, Parlemennya ya kemarin itu. yang Ibu ngajar biasanya hari-hari itu apa? Yang sehari-hari aja. Menghafalkan surat, Pak. Setelah menghafalkan surat, surat apa? Sur tentang surat iman kepada kitab-kitab Allah, Pak. Nah, misalnya iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, Oke, mungkin di situ sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran, iya, Pak. tentu Ibu melakukan ya, menilai mungkin kemampuan peserta didik di awal sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Murid Iya. Ibu itu ada yang nggak bisa baca Quran misal. Rata-rata bisa, Pak. Cuman mereka belum begitu lancar. Ya, berarti ada yang lancar, ada yang belum Lancar. lancar baca Quran. Iya, Pak. Nah, tentu hal itu kan berpengaruh terhadap
tindakan yang Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang apa yang Ibu lakukan terhadap yang belum lancar dan apa yang Ibu lakukan terhadap yang sudah lancar? Oh. Kalau yang belum lancar, kami adakan eh, bacaan ulang kembali, Pak, Ya. sampai anak itu bisa membaca dengan lancar. Ya, sampai jadi Ibu sering mengulang-ulang ya bacaan itu mencontohkan atau mendemonstrasikan misalnya Ya, ayat tentang iman kepada Allah supaya kita apa? Supaya anak apa namanya bisa membaca ayat-ayat kita tersebut dengan baik dan benar. lancar, Pak. Oke, berikutnya saya mau tanya nih. Kita sekarang kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Iya, ya. ya, Kalau Pak. di SMP itu pasti apa, Bu? Pak CD, Pak. Nah, fase D. Hmm. Saya mau tanya dengan Ibu, pernah tidak Ibu lihat capaian pembelajaran di fase D itu apa? Capaian pembelajaran di pas CD ya, Pak ya. Oke. Capaian pembelajaran di fase D. Yang pertama adalah ini, Pak, penguasaan materi, Pak. Iya, ya jelas penguasaan materi itu isinya. Capaian pembelajaran itu penguasaan materi. Ya. Ya, jadi di CP itu ada pembagian elemennya. Ada elemen akidah akhlak, ada elemen Al-Quran hadis, ada elemen fikih, dan ada elemen sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, Mm-mm. kalau elemen Al-Quran, apa namanya, akidah akhlak itu tentang apa? Tentang sikap, Pak, sikap dan tingkah laku, Pak. Ya, berarti berkenaan dengan sikap dan tingkah laku terhadap apa? Terhadap anak didik, Pak, dalam mempelajari pelajaran meyakini kitab-kitab Allah, Pak. Ya, nanti itu tugas ibu itu. Saya lihat ini agak ini nampak nggak pernah lihat CP ini. Jadi guru itu nanti ya ketika mengajar dalam kurikulum Merdeka itu yang pertama yang harus diperhatikan dia itu ngajarnya di level mana? Apa namanya fase apa? Yang ACD, kedua itu kan ada CP capaian pembelajaran. pembelajaran. Nah, dari CP itulah nanti itu kan dirumuskan ada namanya TP kan, Ya, tujuan tujuan pembelajaran. Pembelajaran. pembelajaran itu. Nah, jadi merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan analisis ya guru terhadap CP. Capaian. Karena CP itu adalah berisi tentang kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mereka menamatkan suatu fase. Iya, Pak. Ya, sebagai satu contoh, misalnya kalau di SD anak itu mengenal huruf hijaiyah. Hijaiyah. Berarti yang diajarkan apa? Ya, tentu jenis-jenis huruf hijaiyah, mulai dari hamzah sampai kepada apa nama, mulai dari alif sampai kepada hamzah. Ya, bagaimana cara nulisnya? Kalau dari huruf apa namanya, huruf Latin Iya, itu kan dari kiri ke kanan. Kalau iya, huruf Pak. Arabnya tariknya apa dari kanan ke Ke kiri. kiri. Ya, kalau nulis huruf alif itu gimana? Dari atas ke bawah, misalnya kan? Kan ada Iya, Pak. titik. Nah, itu contoh ya yang Iya, Pak. dilakukan oleh guru dalam kegiatan proses Pembelajaran. pembelajaran. Oke. Bapak Ibu, saya mau lihat eh, apa namanya Ibu, dekat di sebelah Ibu itu ada kertas. Tak? Ada, Pak. Udah saya siapkan. Nah, udah disiapkan. Aduh, Pak. Pak. Kalau di SMP Ibu ada nggak ayat hafalan-hafalan ayat Al-Quran?
Oh, itu sering saya lakukan, Pak. Ya, ayat apa aja kalau di SMP yang disuruh mahasiswa siswanya. Tentang ayat diturunnya kitab-kitab itu, Pak. Oke, sekarang coba Ibu baca ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa saya bisa enggak, Bu? Ya. Baca aja ya, Pak. Ya, kalau perlu hafalan lah itu ayat-ayat Iqra itu kan ayat pendek itu kan. Ya. Jangan dibaca pakai kitab. Oh iya, pakai kitab bacanya, Pak. Kalau dihafal bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, ya hafalan aja. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismika rabbikal Nah, ladzi coba tenang dikit. Iqra. Iqra bismika rabbikal Nah, ladzi khalaq. Iqra bismi. Ya, bismi. Ya, Bis Iqra. bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh ya. Terus, Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'alamal bil qalam. allama bil qalam. Ya, 'alama bil qalam. Ain, Pak. Ya, Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yat'a. terus. An ra'ahu staghna. Inna ila rabbika ruj'a. Terus, Ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal Ara'aita in kana 'alal huda au amaral bittaqwa. ya. Langsung ya, Pak. Ya, Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa lagi, Pak? ya, sudah. Kan cukup itu. Panjang Nanti banget. apa namanya? Itu perlu apa namanya? Saya perhatikan ada dibiasakan Bu ya, ditingkatkan terus ya kemampuan Ya, membaca Al-Qur'annya Bu ya. ya, udah tua, Pak. Hafalnya ingat-ingat kurang, Pak. Itu dihafal atau dibaca di ayat, dibaca langsung tadi di surat atau dihafal tadi? Hafalan tadi. Hafal cuma separuh, Pak. Lanjutannya dibaca. Oh. Coba Ibu lihat ayat Al-Qur'an baca Bu yang di tadi. Oh, Lihat Al-Qur'annya aja. Yang oh ayat iya. yang Ibu bacakan tadi. Ya, Pak. Udah dilihat terus dia apa, Pak? Nah, sekarang dibaca. Oh iya. Artinya, Pak. Enggak usah artinya yang ayat Al-Qur'annya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini di awal itu yang agak apa namanya? Iqra. Bismika rabbika. Ah, Bismi, Pak. Iqra bismi. Bismi. Terus? Ya. Rabbikal ladzi khalaq. Nah, ya itu yang benar. Itu di situ yang bismika sudah dua kali itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Iya. Ya, Kadang oke lah kesleo. sudah, Bu. Sudah. Nanti anu-anu. Ya, kesleo, Pak. Ya, keselio. Coba yang mudah aja. Alam nasrah laka sadrak. Ya. Baca ya, Pak. Ya, serah. Baca aja. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Alam nasrah laka Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra innama ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Iya. Ya oke, cukup tutup. Fa iza Ya faraqta sudah cukup. Sudah cukup. ya Pak. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya persilakan nih Pak Abu. Lanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Eh, Ibu Septriani, Ya semangat Bu Pak. ya. Iya Pak. Nah, Ibu sudah menggunakan modul ajar Umer ya di SMP-nya ya. Baru tahun ini Pak. Kemarin masih K13. Nah, sekarang apa yang Ibu pahami perbedaan atau persamaan K13 dengan kurikulum merdeka nih? Oh, K13 dengan Kurikulum merdeka. kalau kurikulum Merdeka lebih terfokus pada pengembangan profil belajar Pancasila dan memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. 13 Kalau yang kurikulum 13 fokus pada pencapaian kompetensi inti dan dasar. Lebih terstruktur, materi baku dan lebih menekankan pada aspek kognitif. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pada fleksibilitas, kemandirian siswa dan pembelajaran berbasis proyek. gitu ya. Ya, Baik. Pak. Pengetahuan Di, saya, Pak. ya, di Kumer itu Ibu ada istilah PBL, Iya, Pak. PJBL. Iya, Pak. Nah, menurut Ibu itu apa itu PBL dan PJBL itu? Kalau PBL itu maksudnya kelebihannya atau apanya, Pak? Ya, PBL itu yang dipahami apa PBL itu? PBL yaitu di mana siswa belajar melalui proses pemecahan dan memahami masalah yang nyata dan relevan, Pak. Itu PBL. Nah, Ya, contoh PBL-nya? contoh PBL-nya yaitu yang materi saya ya, Pak ya. Iya, yang masalahnya itu. Apa masalahnya? Permasalahan saya kemarin di sini, Pak. Problemnya yaitu kesulitan dalam membedakan antara kitab-kitab yang diturunkan Allah dan memahami keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab L, PJPL itu melibatkan siswa dalam proyek, Pak. contohnya? Contohnya kemampuan murid membuat proyek yaitu kalau saya kemarin itu poster, Pak. Poster ya. Iya, Poster dibuat dari karton apa gimana? saya buat posternya dari karton, Pak. Karton. Iya, Baik. oke. Ibu Septriani. Oke, Pak. Ya, Di dalam Ibu membuat modul ajar, tentu ada ya, unsur-unsurnya, ada identifikasi
identitas sekolah, identitas modul ajar gitu ya. Di situ Iya, ada glosarium. Nah, kemarin banyak temuan saya di modul ajar Bapak Ibu semuanya. Glosariumnya hanya ada beberapa orang yang membuat glosarium. Apa itu iya. glosarium, Bu? Ibu tahu glosarium itu apa? Apa Pak? Glosarium, Glosarium. Ya, glosarium. ya. Itu di modul ajar Kumer itu pakai glosarium. Oh, tahu saya glosarium itu adalah daftar istilah atau kata-kata khusus, Pak. Yang beserta definisinya yang terkait dengan suatu bidang atau topik tertentu, Pak. Istilah-istilah atau kata-kata khusus. Contohnya apa kira-kira, Bu? Istilah-istilah itu. Materi Ibu lah, Ibu yang ngajar itu kan materinya apa? Mungkin istilahnya apa gitu. Contohnya ini, Pak. Apa itu arti kitab? Atau apa itu kitab, Pak? Tuh. Baik, Ibu. Ya. Eh, Besok mungkin sama-sama kita belajar lagi dalam ini. Iya. Ibu juga. Tuh. Nanti modul ajarnya ditanya lagi nanti itu. Pas ketemu lagi glosarium, terus ada glosariumnya, Bu ya. Iya, Pahami Pak. lagi. Saya rasa kemarin pas Pak dosennya sudah ngasih tahu itu. Kita blog kalian itu kan. Iya, Masih Pak. ada kawan-kawan yang tidak pulang. Baik, mungkin begitu saja dari saya dulu. Iya. Mudah-mudahan sukses semua Ibu, Iya. Amin. semangat dan Amin. dapat Ya. hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih Demikian banyak. ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bu Septiani, Ya, Pak. ya, ini sudah selesai. Ibu Septiani boleh live. Oh iya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, masuklah. Bu Septriani, silakan keluar, Bu. Oh, sudah. Sudah siap-siap masuk, Bu Sri Ningsih nih, Pak. Iya, silakan.